Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mas Laba. Loh kok bisa ya, satu tim loh padahal mereka ini. Siapa sih mereka? Yaitu Roy Suryo dan juga Egy Sujana. Kalau nggak salah waktu itu mereka itu kan satu tim untuk menjatuhkan Pak Jokowi melalui ijazah yang katanya palsu. Tapi gara-gara Om Egy nih ya datang ke rumah Pak Jokowi sowan dan juga minta RJ, akhirnya mereka tuh damai. Dan Roy Suryo kali ini bener-bener kayaknya kepanasan. Kepanasan banget ini dengerin kabar itu, sampai-sampai dia itu kayak menghina nama baiknya. Konon kabarnya sih seperti itu, menghina nama baiknya Egy Sujana, sampai dibilangin tuyul menemui jin iprit. Kan aduh, ini gimana gitu nih. Ini sebenarnya Roy Suryo ini kenapa sih sebenarnya? Iri atau gimana gitu ya. Udah deh, saya jadi penasaran seperti apa sih tingkahnya Roy Suryo terhadap Egy Sujana saat ini. Dah, daripada kita penasaran seperti apa videonya, yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Foto terbaru Egy Sujana yang alias Jack. Ini kan mobilnya keduanya ya? Nih terbaru. Wah. Iya, iri bilang bos, iri bilang bos. Itu tadi kan fotonya Pak Jokowi dan juga Egy Sujana guys ya. Lagian itu kok namanya dirubah Egy Sujana? Hah? Di belakangnya juga itu YouTuber itu ngapa itu ikut-ikut? Sakit hati nih. Coba kita lanjut guys. Bang akan mengajukan restoratif justice seperti sama sekali Bang Damai tidak. dengan Tidak ada. Bang Egy. Saya tidak akan meniru dua tuyul ini. Nah, loh. Ya. Dua tuyul ini tidak akan kita tiru. Ya, Astagfirullah. karena dua tuyul ketemu jin ifrit, ya. Ini adalah hal yang salah ya. Ya, jadi jin ifrit jelas ya. Ngapain juga ini ketemu ke sana? Ya, ngapain? Gitu. Loh, kalau ada pertanyaan ngapain itu kan restorasi justice yang katanya pengennya damai sih ya. Kenapa ya orang memilih sesuatu yang berdasarkan dia keinginan mereka? Kok Roy Suryo nggak pengen ya itu terjadi? Setiap kubu yang pernah dekat sama dia kemudian membelot membencinya mungkin, atau membelot tidak ingin mendukungnya lagi, kok langsung dimusuhin gitu sama Roy Suryo. Ini sebenarnya sikap yang kurang baik ya guys ya. Kenapa? Pilihan itu kan orang punya pilihan yang memang nggak boleh diganggu gugat. Ini loh pilihan saya. Kalau saya memilih untuk berdamai, terus kenapa Anda sewot gitu loh. Ini sebenarnya karakter yang kurang baik lah ya. Jangan ditiru ya guys ya untuk hal-hal seperti ini. Ambil baiknya dan juga buang negatifnya. Kalau ini saya rasa ini sesuatu yang negatif. Jadi jangan ditiru hal-hal yang negatif. Yang baik-baiknya aja dari Roy Suryo. Apa baiknya? Mungkin dia semangat, mungkin dia termasuk orang yang cerdas. Nah itu bisa ditiru lah ya. Ya tapi kalau untuk hal kayak gini jangan ditiru. Lanjut, seperti apa tanggapan dari Om Egy nih? Jangan main-main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya. Maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksudnya waktu itu? Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo. Datang dua tuyul menemui jin iprit. Jadi dua tuyul itu saya sama dia. Jin ipritnya Jokowi. Nah Roy, lo jangan ngeles-ngeles maksudnya lo. Pakai satir. Lo lagi ribut sama gua, ya toh? Udah pakai satire ya. Satir itu satire guys ya. Sindiran-sindiran yang kayak gitu tuh kayaknya nggak mempan. Jadi ya gimana ya Om Egy ya. Memang sudah karakternya Om Roy Suryo untuk hal-hal menyindir, soal sindir menyindir itu kayaknya Om Suryo tuh sudah punya pengalaman yang lebih gitu ya. Pakai wayang waktu itu ya kalau nggak salah. Kemudian sudah mencetak berapa kali baju kaos yang bertuliskan tentang sindiran, satire tadi itu. Sekarang Om Egy sampai dijuluki tuyul yang menemui jin iprit. Kan gila, ini benar-benar gila. Perang politik banget ya guys ya hal seperti ini. Saya jadi penasaran guys. Setelah melihat video itu tadi itu, menurut kalian gimana pendapat kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang video di mana Egy Sujana dikatakan tuyul melalui gambar menemui jin iprit oleh Roy Suryo? Nanti tulis komentar kalian. Coba saya lanjutin dulu videonya Om Egy. Jadi lo jelaskan lah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan temannya dulu anak buah kita itu, si Ahmad Rozinuddin. Oh gitu? Dia dulu yang keluar dari TPU aja, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang ninggalin perjuangan? Oh, saya baru tahu guys. Ternyata Rozinuddin itu termasuk anak buahnya Egy Sujana. Dan sekarang itu orangnya kemana sih guys? Mungkin ada yang kalian tahu. Saya juga penasaran. Sekarang ini
batang hidungnya kemana? Yang namanya pengacara Roy Suryo saat itu, Hosinuddin, nggak pernah kelihatan di layar kaca dan nggak pernah kayaknya membantu lagi membela Roy Suryo. Apakah ini sudah menandakan hubungan yang renggang juga antara Roy Suryo dan juga Hosinuddin, atau ada sesuatu hal yang lain nggak sejalan? Kalau dengar kabarnya waktu itu dipecat, ya kan, dipecat digantikan oleh Rafli Harun, ya kan, itu yang saya dengar. Tapi kabar kesininya saya nggak pernah tahu lagi nih, kemana sih Hosinuddin sekarang ini ya? Aduh, atau sudah tobat juga ini, minta RJ juga, jangan-jangan. Lanjut Om. Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional Nah, saya. betul. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah. Saya pakai moral Islam, saya Setuju. maafkan mereka. Nah, bentar guys, saya setuju banget dulu apa yang dikatakan Om Egy ya guys ya. Walaupun orang itu menghujat kita, membenci kita, kayaknya memusuhi kita, kalau sudah berbalik lagi, langsung kembali lagi ke fitrahnya kita untuk mengikuti ajaran agama, apalagi Muslim ya guys ya. Ini ajaran Islam itu ya udahlah, saling memaafkan itu lebih baik gitu loh. Nih, kalau kita lihat ya guys ya, Egy Sujana memaafkan Roy Suryo, kemudian Pak Jokowi sudah memaafkan Roy Suryo. Namun jika dikatakan oleh Roy Suryo, dia itu jahat, katanya memaafkan, tapi hukum tetap jalan. Nah, sebentar dulu Om Roy Suryo. Waktu itu kan pernah bilang kan, Anda loh waktu itu yang bilang ya kan, masalah hukum itu harus tetap jalan, ditegakkan apapun kondisinya, walaupun sudah memaafkan, ya kalau sudah namanya hukum harus tetap jalan. Itu kan kata Anda gitu. Kalau Pak Jokowi tetap melanjutkan hukum yang sudah ada, emang salah ya? Kalau masalah pribadi sudah dimaafkan itu ya sudah, memang harus saling memaafkan kita. Seperti halnya Om Egy Sujana nih sudah memaafkan Anda. Tapi kalau udah masalah hukum, ya jalan-jalan aja. Kenapa Anda takut? Sampai minta SP3 loh, mau minta berhenti. Ibaratnya itu orang lagi perjalanan jauh minta stop di jalan. Stop, saya berhenti di sini aja. Lanjut Om Egy. Aduh, lucu ya. Tapi hukum jalan terus kan, si Coach ini juga begitu. Maaf dia cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus lah, kau buktikanlah, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Itu yang disebut dengan gaspol, ya kan? Kalau memang sudah jalan aja ya. Kalau dia tadi menganggap juga sih Roy Suryo kalau memang jago, Hosinuddin memang jago, ya kan? Ya lawanlah laporan saya ini. Kalau untuk masalah maafkan, ya udah kita saling memaafkan aja karena kita memiliki agama yang sama. Wais. Ya udah, ini memang kaidah Islam ya guys ya. Kalau memang kita sesama Muslim itu memang harus saling memaafkan. Kalau bisa jangan sampai saling nah itu dia. Tut. Ya gitulah ya, namanya orang itu kalau berseteru ya pasti begitu. Larinya pengen emosi aja, pengen menghancurkan lawannya aja. Padahal itu kan nggak baik gitu ya. Diselesaikan di meja hijau itu akan lebih baik. Dulu sih Roy Suryo kepengennya ini selesai secara hukum, ya kan. Kepengen Pak Jokowi itu menindaklanjuti hukum yang memang sudah mereka laporkan. Sekarang nih ya, sekarang faktanya Pak Jokowi itu sudah menindaklanjuti dan juga menanggapinya bahwasanya ini bakal dibawa ke meja hijau. Nah, tapi dan kita dengar juga nih faktanya Roy Suryo minta SP3, ya kan, yang kita bahas tadi guys ya. Kepengen ini semuanya dihentikan karena Roy Suryo menganggap ini semua sudah nggak fair dan sekarang minta sudah membuat namanya pengadilan itu mintanya di Solo karena menurutnya tempat yang ia dulu melaporkan ya di tempat A, kita nggak usah sebut lah ya, di tempat A katanya tempat itu sudah nggak netral lagi. Sekarang dia minta semua penyelidikan, semua hukum, semua apalagi itu persidangan ada di Solo. Wah, ini rencana apa lagi nih di Solo anggotamu ya? Nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya guys ya. Kenapa harus minta ke Solo dan menganggap itu persidangan abal-abal dan mintanya adalah yuk persidangan di Solo. Temanmu ya yang di Solo. Ya udah deh, daripada kita juga
salah paham terus, mending nanti dikelirin aja lagi gimana baiknya ya. Oke, mungkin saya juga ingin tahu pendapat kalian tentang video ini guys. Gimana maksud saya gimana perilaku Roy Suryo ini terhadap Bang Egy Sujana melalui baju yang dianggapnya tuyul menemui jin ibrit tersebut. Tulis komentar kalian, saya akan baca satu-satu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, step closer, don't go anywhere, stay with me, jangan lupa berkarya hari ini. Bye.